Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2 ya, dimana di sini saya akan membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Anandya Putra. Berkisah tentang seseorang yang bernama Tatang yang memiliki pekerjaan sebagai sopir ambulan di sebuah rumah sakit di Semarang. Selama menjadi sopir ambulan, Tatang mengalami berbagai kejadian mistis dan mendapatkan beberapa pelajaran serta hikmah yang tidak selamanya kejadian mistis itu menyeramkan, tapi juga bisa kita ambil hikmah dan juga pelajaran untuk hidup ke depannya. Nah, bagi yang tertarik, kita langsung saja simak seperti apa pengalaman Tatang ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tatang adalah anak muda berjiwa olahragawan. Ia memiliki hobi lari, renang, dan voli. Kesehariannya tidak lepas dari kegiatan tersebut. Tahun itu sungguh menyedihkan bagi Tatang. Dia tidak diterima menjadi anggota kepolisian di tes tahap terakhir. Saat itu, kebetulan bebarengan pula dengan kabar bahwa bapaknya yang bernama Haji Sulaiman tidak mampu mengkuliahkannya karena faktor biaya. Tatang, sungguh malang nasibmu. Sabar. Alhamdulillah Tatang tetap sabar, dan berita baiknya datang beberapa bulan setelahnya. Temannya yang bernama Rido saat itu bekerja di sebuah RSUD yang ada di Semarang. Ia memberi informasi salah satu RSUD di area Semarang akan merekrut karyawan tetap tanpa tes. Tatang yang berminat mendatangi Rido ke rumah sakit tempat ia bekerja. Tatang saat itu berpakaian rapi, menggunakan baju putih dan celana panjang hitam. Ia masuk ke ruangan administrasi rumah sakit sesuai instruksi dari Rido. "Do, beneran toh ini? Aku minat kerja di sini." "Bener, Tang. Setelah ini kamu ikut aku ya. Aku ajak menghadap Pak Moko selaku ketua rekrutmen." "Siap, Do. Aku ikut kamu dah." Rido pun mengajak Tatang masuk ke dalam ruangan Pak Moko selaku kepala SDM rumah sakit. "Assalamualaikum Pak Moko. Maaf mengganggu. Ini teman saya namanya Tatang. Dia berminat untuk bekerja dengan lowongan yang kemarin kita tawarkan, Pak." "Oh iya Mas, silakan duduk dulu Mas." Tatang pun duduk di depan Pak Moko. Pak Moko yang sebelumnya masih mengerjakan laporan seketika berhenti untuk berbicara dengan Tatang. "Dengan Mas siapa nggih?" "Tatang saya, Pak." "Oh nggih Mas Tatang. Sampean bisa nyopir kan? Pengalaman nyopir ada?" "Alhamdulillah 4 tahun ini nyopir Suzuki Carry milik bapak saya, Pak. Kalau keluar kota, saya terus yang nyopir." Pak Moko mendengar hal tadi langsung menyampaikan sesuatu di luar dugaan Tatang. "Selamat bergabung ya Mas. Sampean diterima. Besok pagi mulai kerja ya." "Loh, beneran ini Pak?" "Beneran Mas Tatang." "Rido, antar temanmu ini ke mobil yang besok dia bawa." "Nggih Pak, siap." Rido yang mendengar Tatang diterima bekerja tak lupa memberikan selamat terlebih dahulu. "Selamat ya Tang. Alhamdulillah langsung diterima." "Iya, alhamdulillah Do. Berkat kamu yang bantuin. Makasih ya Do." "Sama-sama. Udah rezekimu itu." Tak beberapa lama setelah pembicaraan tadi, Rido langsung mengantar Tatang menuju mobil yang akan ia bawa bekerja mulai besok pagi. "Nah, ini Tang, mobil yang harus kamu bawa untuk kerja mulai besok pagi." Tatang cukup syok melihat kenyataan. "Mobil ambulan?" tanya Tatang. "Iya Tang, kenapa?" Waduh, Tatang tak karuan galau hari itu. Di satu sisi dia mendapatkan pekerjaan pertamanya, namun di sisi lain dia harus menghadapi kenyataan pahit. Pekerjaan pertamanya adalah menjadi sopir ambulan. Waduh,
Batin Tatang galau tak karuan. Ia sampai tak bisa berkata apa-apa. Tatang kemudian pulang ke rumah dengan raut wajah yang galau. Hatinya antara senang dan sedih. Di satu sisi dia senang, ia mendapatkan pekerjaan baru. Namun di sisi lain, pekerjaan yang ia terima membuat batinnya tidak nyaman. Saat Tatang hendak masuk ke kamar, Pak Sulaiman selaku bapak Tatang memiliki feeling anaknya sedang tidak baik-baik saja. Ada apa Toleh? Pak Sulaiman menanyakan apa yang terjadi dengan Mas Tatang. Gak apa-apa Pak, barusan alhamdulillah saya dapat pekerjaan di kantornya Ridho. Mendengar hal tadi, Pak Sulaiman sangat bersyukur tapi sangat heran. Kenapa malah Tatang bersedih? Ya alhamdulillah Le, disyukuri ya. Ngomong-ngomong, terus kenapa wajahmu cemberut begitu? Tatang pun menceritakan kepada Pak Sulaiman kejadian tadi pagi. Saya kira awalnya pekerjaannya administrasi di kantor Pak, ternyata sopir ambulan. Pak Sulaiman mulai paham apa yang dirasakan oleh Tatang. Kamu takut jadi sopir ambulan Tole? Ya sedikit Pak. Apa yang harus ditakutkan? Kan kerjaannya kadang bawa jenazah toh Pak, takutnya ada apa-apa di jalan. Mendengar hal tadi, Pak Sulaiman mencoba menenangkan hati Tatang. Kamu tahu bedanya orang hidup sama jenazah? Gak tahu Pak. Orang hidup itu masih bisa BAB dan kencing, mengeluarkan kotoran. Sedangkan orang mati sudah tidak kencing dan buang air besar. Sebelum dikuburkan juga dimandikan dulu. Maksudnya gimana toh Pak? Jenazah itu justru bersih Le. Sedangkan kita yang hidup terkadang lebih kotor daripada jenazah karena masih bisa terkena najis dari diri sendiri. Tatang yang masih memiliki rasa was-was bertanya kembali. Apa mungkin saat ngantar jenazah ke tempat tujuan saya didatangi pocong atau hantu lain di dalam ambulan Pak? Gini Le, setan yang biasa manusia temui itu jelmaan jin dan iblis. Makhluk hidup yang sudah meninggal tidak bisa menghantui kita. Yang penting Le, sebelum membawa jenazah doa dulu, mohon perlindungan Allah dari gangguan jin dan iblis. Kalau itu kita jalankan, insya Allah aman Le. Oh, nggih Pak, terima kasih nasihatnya. Saya mohon didoakan selalu ya Pak. Ya, Bapak Ibu selalu mendoakan kamu Le. Pak Sulaiman merasa memiliki rasa bersalah pada Tatang, menyampaikan unek-unek beliau. Le, Bapak minta maaf ya, belum bisa kuliahin kamu seperti Mas Hanif. Ya nggak apa-apa Pak, Tatang paham kondisi keuangan keluarga kita saat ini. Makasih Le, nanti sambil kamu kerja jadi sopir ambulan, apalagi Bapak ada rezeki lagi, kamu harus kuliah juga Le. Ambil kuliah yang kelas sore atau Sabtu Minggu. Nggih Pak. Pak Sulaiman pun memberikan nasihat yang mungkin akan jadi wasiat beliau juga. Semangat Le. Bismillah, sopir ambulan itu nolong banyak orang, dari yang sakit sampai yang sudah meninggal. Insya Allah pahalanya di akhirat nanti besar Le. Amin Pak. Terima kasih banget ya. Balas Tatang menjawab nasihat dari Pak Sulaiman. Sore itu Tatang mendapat tugas pertama dari Pak Zainal selaku mandor. Tatang diminta untuk menjemput pasien yang ambruk karena stroke bernama Pak Frans. Lokasi rumah beliau di sekitaran UNES Semarang. Pak Frans saat itu sakit komplikasi yang diawali dari diabetes. Badannya lemas dan beberapa otot motoriknya mulai lemah. Saat tiba di depan rumah Pak Frans, Tatang bergegas membuka pintu belakang ambulan yang ia kendarai. Bisa Bu? Tanya Tatang ke Bu Frans dan Jono putra Pak Frans yang membopong Pak Frans ke dalam mobil. Bisa Mas, tolong nyopirnya yang kenceng ya Mas. Aku khawatir merembet ke jantung. Bapak ngeluh sakit dada kirinya. Siap Bu, saya upayakan secepat mungkin sampai rumah sakit. Tatang pun bergegas membawa ambulan dengan sirene yang dibunyikan. Ngebut dengan kecepatan hampir 80 km per jam di jalanan yang padat. Saat sampai tepat di depan rumah sakit, Tatang agak kesal. Ada sebuah bis wisata yang menghalangi pintu masuk rumah sakit.
Minggir, minggir. Saya bawa orang sakit ini. Tolong minggir. Tatang mengeluarkan kepalanya dari jendela pintu ambulan sambil berteriak. Pak, tolong dimajukan bisnya. Pasien saya stroke, butuh penanganan secepat mungkin. Sopir bis pun nampak paham keberadaan Tatang yang sedang dalam kondisi darurat. Beliau segera memajukan bisnya ke depan. Makasih Pak Sopir. Nggih, sami-sami. Sopir bis membalas teriakan Tatang dan dengan gesit Tatang membawa ambulans ke IGD. Di depan pintu rumah sakit, perawat dan satpam bergegas menghampiri ambulan yang dikendarai oleh Tatang. Tatang bergegas membuka pintu belakang ambulan. Dan alhamdulillah, Pak Frans ditidurkan di bed pasien untuk selanjutnya digledek ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Alhamdulillah ya Allah, masih nutut. Tatang bersyukur bisa mengantar Pak Frans yang masih bisa tertangani. Selesai mengantarkan Pak Frans, kira-kira ba'da maghrib, Tatang mencuci mobil ambulan yang dia kendarai. Loh, terakhir seingatku masih ada bercak tanah di kursi belakang. Tatang mencoba mengingat-ingat apa yang belum bersih. Setelah selesai mencuci bodi dan ban ambulan, ini aku gosok dengan kain. Udah deh, alhamdulillah selesai. Sholat maghrib dulu Batin Tatang selesai membersihkan ambulan. Kemudian dia ke musola untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, Tatang yang berjalan ke arah ambulan dipanggil oleh Pak Zainal ke ruangan sopir. Tang, kesini sebentar Tang. Nggih Pak, jawab Tatang sambil menuju ke ruangan sopir dan duduk berhadapan dengan Pak Zainal. Pak Zainal nampak memberikan satu pak rokok pada Tatang sambil mengajak ngobrol. Makasih ya, ambulannya udah dicuci. Lah iyalah Pak, malah repot-repot sampean, udah tugas saya dah. Pak Zainal yang mendengar hal tersebut justru memuji Tatang. Termasuk rajin kamu Tang, lancar ya tadi bawa penumpang. Puji dan tanya Pak Zainal. Alhamdulillah Pak, tadi sempat ada bis menghalangi di pintu masuk, tapi alhamdulillah mau maju waktu saya teriak. Ya alhamdulillah, keseluruhannya lancar ya, tanya Pak Zainal lagi. Nggih Pak, alhamdulillah. Pak Zainal tiba-tiba berdiri dari posisi awalnya yang duduk. Ayo, ikut aku sebentar. Tatang mengikuti ajakan Pak Zainal berjalan ke arah ambulan dan berdiri tepat di depan ambulan yang tadi pagi dikendari Tatang. Aman ya bawa ini? Tanya Pak Zainal sambil tersenyum kecut menunjuk ambulan yang dikendarai oleh Tatang. Aman Pak, selamat sampai tujuan, jawab Tatang polos. Maksud saya bukan itu. Kamu gak ada gangguan gaib, sejenis hantu dan setan gitu? Tanya Pak Zainal. Alhamdulillah gak ada Pak, Tatang menjawab. Kemudian bertanya karena rasa penasaran. Emangnya pernah ada kejadian toh Pak di ambulan ini? Tanya Tatang penasaran. Hah, penasaran ya kamu? Gini Mas, sudah ada 4 sopir ambulan di rumah sakit ini yang mengundurkan diri, jawab Pak Zainal. Loh, mengundurkan diri karena apa Pak? Tanya Tatang penasaran. Pak Zainal pun menunjuk keranda mayat dari luar jendela ambulan. Itu Mas. Maksudnya apa dengan keranda mayat itu Pak? Tanya Tatang. Banyak dari mantan sopir yang diganggu, bahkan kelihatan. Tatang pun cukup merinding mendengarnya. Ada sopir yang mau ngangkat jenazah keluar, justru ada sosok yang duduk di kursi samping situ Mas. Ada juga sopir yang sedang foto selfie atau video call dengan istrinya. Malah tertangkap kamera Mas, ujar Pak Zainal. Waduh, kok gitu ya? Pak Zainal pun mulai menyadari Tatang nampak sedikit ketakutan, bertanya pada Tatang. Jadi takut Mas dengar cerita saya tadi ya? Tanya Pak Zainal sambil tersenyum. Ya iyalah Pak, sedikit. Jadi mikir saya. Gak usah takut Mas. Sebelum saya jadi mandor, dulu saya juga sopir ambulan juga, 15 tahun Mas. Tatang pun bertanya balik pada Pak Zainal. Lah terus, selama jenengan jadi sopir ambulan 15 tahun, apa pernah diganggu atau kelihatan setan Pak? Tanya Tatang. Pak Zainal lantas menceritakan masa lalunya. Awalnya sering Mas,
setelah saya rutin sholat ngaji dan di hati saya tertanamkan rasa berani, tidak boleh sama sekali takut. Alhamdulillah gak ada apa-apa lagi mas sampai sekarang, jawab Pak Zainal. Beranian jenengan pak? Tanya Tatang. Harus dan wajib berani mas. Sampean paham kenapa saya cerita begini tadi? Tidak pak. Pak Zainal pun menjelaskan apa maksudnya. Saya cerita begini supaya jenengan punya motivasi, harus berani, tidak boleh ada rasa takut sama sekali mas. Kita itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Jangan sedikit pun takut sama mereka mas. Oh, nggih pak, siap. Makasih banyak atas nasihatnya. Sami-sami mas. Karena tadi sampean bilang udah siap toh, mulai hari ini ambulan sampean bawa ke rumah. Nanti saat saya hubungi, kamu harus siap berangkat tugas kapanpun juga. Tatang pun seperti tersodok-sodok hatinya. Dibawa pulang ke rumah saya pak? Tanya Tatang. Lah iya, ambulan ini kamu parkir standby di rumahmu. Tatang pun hanya bisa membatin saat menerima instruksi Pak Zainal. Wadidaw, batin hati Tatang galau saat itu. Malam itu, Tatang selaku anak buah mengikuti perintah mandornya Pak Zainal. Dia teringat terus kalimat beliau. Mulai hari ini ambulan kamu bawa ke rumahmu. Saat saya hubungi, kamu harus siap berangkat tugas kapanpun juga. Sepanjang perjalanan pulang membawa ambulan, ia kepikiran terus-menerus. Dan ketika sampai di depan rumah, ambulan tidak langsung diparkirkan di halaman rumah, tetapi dia parkir di depan pagar rumahnya dulu. Pak Sulaiman dan Bu Sulaiman yang sedang duduk di teras rumah langsung berdiri melihat Tatang turun dari ambulan. Bu Sulaiman pun bergegas menghampiri Tatang ke depan pagar rumah. Capek mas? Mandi dulu terus maem mas? Ibu sudah masakin ayam bakar? Tanya Bu Sulaiman. Nggak capek kok bu. Aku mau minta maaf ke bapak dan ibu ya. Instruksi dari pimpinan, mobil ambulan harus dibawa ke rumah buat jaga-jaga kalau langsung ada tugas. Aku kepikiran dari tadi, takutnya malah bikin gak nyaman orang rumah sama tetangga sekitar. Pak Sulaiman yang mendengar cerita dari Tatang mencoba menenangkan hatinya. Bikin gak nyaman gimana tole? Tanya Pak Sulaiman. Ya, takutnya pikiran orang jadi macam-macam pak. Mungkin kelihatan hantu atau gangguan gaib lain lah. Kan sering buat ngangkut jenazah pak. Mendengar hal itu, Pak Sulaiman memberikan wejangan pada Tatang. Gini le, ingat Pak Harno, warga RW sebelah. Zaman dulu sekali ketika belum ada ambulan, mobil pribadinya sering sekali buat ngantar orang sakit atau menjemput orang meninggal. Apa ada anggota keluarga dan tetangga yang protes? Bu Sulaiman pun menambahkan wejangan dari Pak Sulaiman. Gak ada yang protes le. Tolong ya, Tatang buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Justru keluarga dan tetangga senang ada ambulan di sini. Kalau ada yang sakit, pasti bisa lebih cepat kan bantu orang ke rumah sakit. Pahala nolong orang sakit di akhirat nanti besar sekali, ujar Bu Sulaiman. Betul ibumu itu le. Sudah, kamu masukin ambulan ke parkir rumah saja. Di luar sana malah kehujanan, harus nyuci lagi besok pagi, kata Pak Sulaiman. Oh, nggih pak, bu, terima kasih ya, kata Tatang. Tatang pun masuk ke dalam rumah untuk mandi dan selanjutnya makan ayam bakar yang sudah disiapkan oleh ibunya. Setelah selesai mandi dan makan ayam bakar buatan ibunya, saat itu kira-kira pukul 9 malam, Tatang keluar rumah dan duduk bersantai di depan teras, menikmati satu pek rokok jarumnya. Saat sedang enak-enaknya bersantai di teras, Anton dan Warno, teman SMA Tatang, datang ke rumahnya untuk nongkrong ala kadarnya anak muda. Assalamualaikum Tang, sapa Anton. Waalaikumsalam Ton. No, ayo duduk. Iya Tang, ayo no masuk. Gas lah, celetuk Warno. Anton dan Warno langsung duduk di teras berhadapan dengan Tatang. Tatang pun menawarkan minuman pada Anton dan Warno. Kopi apa teh ini? Tanya Tatang dengan logat Jawanya. Enggak lah, orang pengen ngobrol-ngobrol aja kok bro, jawab Anton. Tatang kali ini menawarkan rokok jarumnya pada Anton dan Warno. Monggo rokoknya bro. Hisep-hisep aja dah, nemenin aku,
kata Tatang. Udah santai aja Tang. Tadi aku sama Warno udah dikasih rokok sama teman kantormu juga kok. Tatang keheranan mendengar Anton dan Warno mendapat rokok dari teman kantornya. Teman kantor? Heran Tatang. Iya Tang, tadi yang duduk di sebelahmu waktu masuk ke rumah ini, jawab Anton. Tatang pun semakin heran dengan kata Anton dan Warno. Dia langsung mematikan rokoknya dan berbicara serius pada mereka. Sek, teman siapa? Aku di sini tuh sendirian bro, dari kantor, tanya Tatang. Lah, teman sebelahmu duduk di ambulan Tang. Aku sama Warno lihat dia turun bareng kamu kok, jawab Warno. Turun di mana? Tanya Tatang tambah penasaran. Orangnya turun dari ambulan waktu kamu itu parkir di depan pagar situ Tang, ujar Warno. Tatang pun semakin bingung dan penasaran. Lawang aku pulang sendirian kok. Itu siapa? Tanya Tatang. Anton dan Warno yang mendengar cerita Tatang mulai menyadari ada yang tidak beres. Anton pun mencoba menjelaskan pada Tatang. Gini loh Tang, pas kamu itu turun dari ambulan, ada orang yang duduk di sebelahmu. Dia itu kan ikut turun juga dari mobil ambulan. Orang itu lalu jalan mendekati aku sama Warno, ngajak ngobrol kami di depan situ Tang, kata Anton sambil menunjuk cangkruan depan pagar rumah Tatang. Tatang yang mendengar hal tadi tambah heran dan bingung. Lah terus orang itu ngomong apa sama kalian? Tanya Tatang. Anton dan Warno menjelaskan apa yang mereka alami. Ya awal-awal gak ngomong apa-apa, cuman ngasih rokok 2 biji ke aku sama Warno. Aku dikasih 1, Warno dikasih 1, jawab Anton. Nah terus habis itu gimana? Tanya Tatang. Orang itu sempat cerita, katanya kamu sempat menjemputnya di daerah kantil, jawab Anton. Iya bro, cerita begitu, jawab Warno. Tatang yang mendengar semua cerita Warno dan Anton heran bercampur bingung. Mendengar itu, Tatang memohon maaf ke Warno dan Anton untuk menyelesaikan pembicaraan malam itu, karena badan dan pikirannya sudah capek sekali. Ini maaf ya, Ton, No, aku mau masuk dulu ya, badanku capek, kata Tatang. Oh ya udah Tang, gak usah dipikir ya yang tadi, kata Anton. Tidur yang pules, gak usah mikir macem-macem, lanjut Warno. Siap, jawab Tatang. Tatang pun masuk ke kamar dan langsung tidur. Kira-kira ba'da subuh sekitar jam 4 pagi, Tatang ditelepon Pak Zainal. Beliau memberi kabar bahwa Pak Frans yang dijemput Tatang kemarin telah meninggal dunia. Saat itu juga, beliau menugaskan Tatang mengantarkan jenazah ke rumah duka. Tang, Pak Frans sudah meninggal jam 3 pagi tadi. Tolong antarkan ke rumah kediaman keluarga sekarang ya. Tatang yang mendengar hal itu cukup terkejut, karena itu tugas pertamanya mengantar jenazah. Tapi di sisi lain, Tatang berpikir itu sudah menjadi kewajibannya. Siap Pak, ini saya langsung berangkat ke rumah sakit, ujar Tatang. Sampai di rumah sakit kira-kira pukul 4:30. Jenazah yang sudah dimandikan dan dikafani dimasukkan ke dalam mobil oleh para petugas rumah sakit, dibantu pula oleh Tatang. Putra beliau yang bernama Jono duduk di samping Tatang, menemani dalam ambulan. Saat sedang di dalam ambulan, Tatang dan Jono sempat mengobrol sebentar. Tatang berbicara dengan sangat hati-hati, karena sedang dalam suasana duka yang dialami keluarga Pak Frans. Bapaknya sakit apa mas, kata dokter? Tanya Tatang. Tensinya tinggi mas, jantungnya ikut komplikasi juga, jawab Jono singkat. Sabar nggih mas, saya turut berduka, kata Tatang. Nggih mas, makasih. Mohon doanya ya mas, semoga bapak husnul khotimah, ujar Jono. Amin, Allahumma amin, jawab Tatang. Tak terasa Tatang dan Jono sampai di depan rumah kediaman almarhum Pak Frans. Mereka pun bergegas menurunkan peti jenazah ke dalam rumah. Selesai menurunkan dan memasukkan peti jenazah, Jono menemani Tatang kembali. Mas, terima kasih banyak nggih, sudah dibantu. Titip sedikit buat sampeyan. Makasih sudah dibantu, ujar Jono sambil memberikan amplop berisi uang. Loh, nggak usah mas, saya ini kan niatnya membantu. Emang tugas saya begitu, jawab polos Tatang. Gak apa-apa mas, diterima saja.
ini amanah dari ibu." Tatang pun menerima amplop berisi uang dari Jono karena memang sudah amanah dari ibunya. Setelah Tatang pamit ke keluarga Bu Frans untuk selanjutnya membawa ambulan kembali ke rumah sakit. Ketika Tatang hendak putar balik ambulan di depan rumah almarhum Pak Frans, dia tak sengaja membaca suatu plakat. Gang Kantil. Tatang membaca nama suatu plat. Beberapa saat kemudian, Tatang mengingat kembali siapa orang yang bilang kantil, kapan hari dengannya. Tiba-tiba Tatang teringat, waduh, sosok yang ngasih rokok ke Anton dan Warno kemarin cerita kalau aku pernah ngantar dia ke area kantil, batin Tatang. Tatang yang teringat pun mulai menyadari satu hal, walaupun masih menduga-duga saja. Apa mungkin ya yang kemarin menemui Anton dan Warno itu jin korin dari almarhum Pak Frans? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatang terus-menerus melantunkan syahadat dalam hatinya, dimanapun dan kapanpun, terutama pada saat dia sedang bekerja menyupir ambulan. Pak Sulaiman sejak kecil sudah menanamkan pendidikan ilmu agama pada Tatang, bahwa kunci masuk surga adalah syahadat. Begitu pula kunci pengampunan segala dosa adalah syahadat. Segala dosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Apa itu syirik? Memohon pertolongan ke benda ataupun makhluk selain Allah. Syirik itu dosa besar. Pintu surga tertutup untuk orang-orang yang berbuat syirik. Maka dari itu, kita harus tunduk, patuh dan pasrah betul hanya kepada Allah saja, sesuai syahadat yang sudah terucap dalam hati dan lisan kita. Ajaran Pak Sulaiman tentang syahadat tersebut membekas betul di hati dan pikiran Tatang. Di saat itu pula Tatang merasakan betul pentingnya syahadat, terutama saat dia sedang menjemput jenazah seorang pria yang bernama almarhum Sarno di daerah Gang Semanggi, Semarang. Setibanya di rumah almarhum, Tatang diminta Yatno selaku adik ipar masuk menuju kamarnya yang berada di lorong pojok rumah tua. Suasananya gelap sekali. Pintu kamar almarhum Sarno pun dibuka oleh Yatno. "Bau apa ini? Mirip telur busuk." Tatang keceplosan berkata demikian karena bau yang ia cium begitu busuk. "Bau dari almarhum kakak saya, Mas," kata Yatno. "Sakit apa bapak, Mas?" tanya Tatang sambil pelan-pelan mendekati kasur almarhum. "Dari dokter didiagnosa kanker darah, Mas. Cuman saya juga heran kok keluar banyak benjolan bernanah seperti ini." Tatang yang sudah duduk di kasur almarhum mencoba mengangkat almarhum dari kasurnya. Tapi yang terjadi bukan badan yang terangkat, justru benjolan-benjolan di kulit almarhum pecah dan mengeluarkan banyak nanah. "Apa ini?" Tatang kaget. "Cairan nanah, Mas. Memang seperti itu, Mas. Pada waktu beliau masih hidup, saya dan istri ketika hendak mandikan beliau, kadang-kadang benjolannya pecah keluar nanah." Tatang yang mendengar cerita Yatno merasa heran dan bertanya kembali pada Yatno. "Lah kok malah bapak dan istri yang merawat? Anak dan istrinya di mana ya?" tanya Tatang sambil memakai masker dan sarung tangan medis yang diambil dari saku celananya. Yatno diam beberapa detik lalu berbicara, tapi tidak menjawab pertanyaan Tatang. Sudah. Yang penting sampean bawa almarhum kakak saya ke ambulan dulu, Mas." "Oh, nggih Pak," jawab Tatang. Tatang pun heran saat itu, kenapa pertanyaannya tidak dijawab. Bodo amat urusan mereka, bukan urusan saya juga," batin Tatang. Ia pun menggledek jenazah Sarno dengan bed pasien dari dalam ambulan. Dan di saat almarhum Sarno sudah di ambulan, Tatang mengkonfirmasi ke Yatno apa saja yang harus dikerjakan kepada jenazah Sarno. "Ini bagaimana, Pak? Saya bawa ke rumah sakit untuk dimandikan, selanjutnya dibawa ke kuburan atau bagaimana?" tanya Tatang pada Yatno. "Dimandikan bersih, dikafani, dimasukkan ke peti, nanti jenazah dibawa ke sini lagi nggih, Mas." "Oh, iya Pak," jawab Tatang singkat. Tatang pun membawa jenazah almarhum Sarno tadi di ambulan sesuai perintah dari Pak Yatno. Kira-kira 3 jam setelahnya, almarhum selesai dimandikan, dikafani dan dimasukkan ke dalam peti.
Tatang lalu memasukkan kembali jenazah yang sudah di dalam peti ke ambulan untuk diantar ke rumah duka. Sebelum berangkat ke rumah duka, Pak Dirman selaku petugas yang memandikan dan mengkafani almarhum bercerita pada Tatang. "Tang, tahu nggak? Ini ya, dimandikan pakai air dari bak, nggak menghilangkan baunya, Tang. Akhirnya aku semprot pakai selang. Badannya tak bilas sama kapur dan daun bidara beberapa kali, baru baunya bisa hilang, Tang," kata Pak Dirman. "Iya Pak Man, adiknya tadi sempat cerita juga, mau dia mandikan sendiri almarhum, tapi nggak kuat sama baunya," jawab Tatang. Selesai berbicara dengan Pak Dirman, Tatang kembali membawa jenazah ke rumah duka. Sampai di rumah duka, Pak Yatno dan beberapa warga sudah menunggu. Mereka bergegas membawa almarhum ke ruang tengah untuk disolatkan. Yatno pun meminta Tatang untuk menunggu sebentar di depan rumah. Mas, tunggu sebentar ya," ucap Yatno. "Nggih Pak, saya tunggu di sini," jawab Tatang. Nampak Yatno masuk ke dalam rumah dan membawa satu kardus rokok untuk Tatang. Mas, makasih banyak ya. Tapi maaf, cuma bisa ngasih ini," kata Yatno. "Terima kasih banyak ya Pak. Semoga diberikan kesabaran sekeluarga. Insya Allah almarhum husnul khotimah," ujar Tatang. "Amin." Tatang pun pamit ke Pak Yatno untuk kembali ke rumah sakit. Pak, maaf nggih, saya pamit kembali ke rumah sakit," kata Tatang. "Iya Mas," jawab Yatno. Di saat Tatang sedang berjalan menuju ambulan, ada seorang wanita tua, mungkin usianya kira-kira 60 tahun mendatangi Yatno, lantas berteriak, "Maksudmu itu apa, No? Suamiku mati, aku sama anakku baru kamu kabari sekarang," bentak Sri, istri almarhum Sarno dengan logat Jawa. Semua pelayat pun memperhatikan Yatno dan Mbak Sri yang bertengkar dengan suara keras. Yatno pun tetap diam, melanjutkan langkahnya ke tempat persemayaman Mas Sarno. Mbak Sri tak terima, dia tambah marah-marah, lalu mengejar dan menarik baju Yatno, hingga badannya hampir tersungkur jatuh. "Sampean maksudnya apa toh Mbak? Malu ini, banyak pelayat," kata Yatno. "Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa kamu baru ngabarin aku sama anakku pas Mas Sarno udah meninggal?" Yatno yang terpancing emosi akhirnya ikut marah juga. "Mbak, awakmu itu sama anakmu sibuk rebutan hartanya Mas Sarno waktu masih hidup. Emang sempat ada inisiatif ngerawat Mas Sarno? Emang sempat juga sebentar saja mikir kesehatannya Mas Sarno?" Mbak Sri pun terdiam tak menjawab apapun. Wajahnya nampak malu. Dia lebih memilih berjalan ke arah peti almarhum Mas Sarno dan duduk di depan peti suaminya. Mbak Sri nampak tak menangis sama sekali. Wajahnya nampak cemberut. Ketika Tatang sedang melihat pertengkaran Yatno dan Mbak Sri, tiba-tiba ada seorang sopir becak bernama Mbah Warto mengajaknya bicara. "Heran ya Mas, kok berantemnya sampai begitu?" "Nggih Pak, ada apa ya? Baru ini saya lihat di pelayatan ada orang berantem," jawab Tatang. Mbah Warto pun selanjutnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Mbak Sri itu kakak kandungnya Yatno Mas. Wataknya suka menyalahkan orang lain. Sedangkan Yatno itu orangnya baik, tulus membantu orang. Almarhum Sarno semasa hidup yang memperjuangkan sampai sembuh ya Yatno itu. Sampai sawah milik Yatno dijual untuk ngobatin almarhum," cerita Mbah Warto. "Oh gitu. Lah anak-anaknya sekarang di mana Mbah?" tanya Tatang. Anak-anaknya kerja di Jakarta semua Mas. Tapi ya gitu," jawab Mbah Marto. "Ya gitu gimana toh Mbah?" tanya Tatang. "Ya gitu Mas, pada rebutan harta bapaknya, padahal masih hidup, termasuk istrinya sendiri. Almarhum tanah dan rumahnya di mana-mana Mas. Cuma ya itu Mas," Mbah Warto menjelaskan. Tatang yang penasaran bertanya lagi. Jenengan itu bikin penasaran saya terus Mbah. Yaitu gimana toh Mbah?" tanya Tatang. Mbah Warto diam sebentar, lalu menyampaikan sesuatu di luar dugaan Tatang. "Almarhum Sarno itu dukun Mas. Suka ritual pesugihan dan ritual-ritual yang berhubungan dengan perkara syirik." "Waduh, kasihan ya Mbah," Tatang menanggapi.
Wah, ya kasihan banget mas, meninggal dengan cara seperti ini. Belum lagi anak istrinya malah rebutan harta. Mereka sama sekali gak peduli pada almarhum dari sakit sampai meninggal, ujar Mbah Warto. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampai segitunya ya Mbah? Mbah Warto yang mendengar Tatang berbicara hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Ya sudah Mbah, kalau begitu saya pulang dulu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Tatang segera dihampiri oleh Pak Zainal. Tang, siang ini kamu antar jenazah ke area Duren Sawit ya. Tatang sempat kaget mendengarnya. Loh, Jakarta bos? Tanya Tatang. Pak Zainal merasakan Tatang ada rasa keberatan dengan tugasnya. Jakarta Timur. Udah, gak usah pakai ngeluh, gak usah pakai lama, langsung berangkat sana. Siap bos, jawab Tatang. Saat berjalan ke arah ambulan, Tatang tampak gedek dan sumpek karena belum persiapan perjalanan jauh. Tatang masuk ke ambulan dan membawanya ke depan pintu kamar jenazah. Ketika Tatang hendak mengambil jenazah di kamar jenazah rumah sakit, nampak banyak sekali rombongan anak SMA dan beberapa guru berbaju korpri berdiri di ruang jenazah. Mereka bersama-sama menangisi jenazah seseorang yang bernama Farel. Pak Dirman selaku petugas yang memandikan dan mengkafani almarhum Farel memanggil Tatang. Tang, sini bentar, panggil Pak Dirman pelan. Iya bah, gimana? Tanya Tatang. Pak Dirman pun menjelaskan kenapa anak-anak SMA dan guru-guru menangis di depan kamar jenazah. Tang, ini almarhum meninggal karena kecelakaan. Tadi pagi masih berangkat ke sekolah, tapi mengeluh pusing. Lah kok ia naik motor sendiri? Ternyata pas di Simpang 5 jatuh, kepalanya kehantam mobil. Pas dibawa ke sini, ternyata udah meninggal karena gegar otak, kata Pak Dirman. Pak Dirman pun menuju ke dalam ruang jenazah sambil menunjuk tepat di kepala almarhum. Tang, ini, darahnya masih ngalir. Nanti kamu hati-hati ya, bawa mobilnya, kasihan jenazahnya. Oh, nggih bah, siap, jawab Tatang. Tatang bersama Pak Dirman menggeledah peti jenazah ke arah ambulan. Saat pintu belakang ambulan dibuka, beberapa orang mendekati Tatang dan Pak Dirman. Mas, titip almarhum Farel ya mas. Dia anak baik. Dia sering memberikan makanan ke karyawan bersih-bersih sekolah hampir tiap pagi mas, ujar salah satu guru yang bernama Bu Siti sambil menangis. Oh, nggih Bu, siap. Insya Allah saya hati-hati bawa almarhum sampai ke rumah duka. Beberapa saat kemudian ada teman sekolah almarhum yang bernama Eko dan Ardi mendatangi Tatang. Pak, minta tolong titip ya, tolong diberikan ke keluarga Farel, kata Ardi sambil memberikan satu plastik barang. Ini apa dek? Tanya Tatang. Komik yang sempat kami pinjam ke almarhum pak, kata Eko. Tatang sedih campur kagum dengan keluguan anak-anak itu. Walah, ya dek, insya Allah nanti saya serahkan ke keluarga almarhum, jawab Tatang. Tatang pun menuju ke bangku supir ambulan, meletakkan plastik di sebelah kursi sopir, lalu dia berangkat menuju rumah duka. Saat ambulan mulai keluar dari pelataran rumah sakit, semua menangis mengantar keberangkatan Farel dari rumah sakit. Tak terkecuali Toro. Dia mengejar mobil ambulan sampai di luar pintu keluar rumah sakit. Tatang yang merasa kasihan melihat Toro berlari, ia memilih menghentikan ambulan sejenak, menunggu Toro menghampirinya. Saat Toro sudah di samping ambulan, Tatang membuka kaca jendela mobil. Kenapa ya dek? Tanya Tatang. Saya saksi hidup Farel pak. Sebelum kecelakaan, dia sholat duha bareng saya. Dia sempat curhat ke saya kalau dia banyak salah ke kedua orang tuanya. Tolong sampaikan maaf almarhum ke orang tua Farel ya pak. Toro menyampaikan kepada Tatang sambil menangis terseduh-seduh, dipeluk oleh teman-temannya yang menghampiri. Tatang pun ikut sedih. Ia lalu berteriak ke teman-teman Farel dan gurunya. Siap dek, bapak, ibu, semua titipan insya Allah saya sampaikan. Saya pamit dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya mas. Farel, Farel, teriak semua teman-teman Farel dan bapak ibu gurunya, disertai tangisan melepas kepergian almarhum Farel selama-lamanya.
Ini kalau aku nyopir terlalu cepat, bisa-bisa kepala almarhum terpelanting ini. Ya udahlah, tak jalan kecepatan segini aja. Batin Tatang melihat speedometer ambulan menunjukkan kecepatan 60 km per jam. Saat itu dia mencoba berkendara sehalus mungkin, terutama di setiap operan gigi ambulan. Tatang pun tiba-tiba mengingat kembali pesan dari sopir ambulan lain. Teman-teman sopir pernah cerita kalau bawa jenazah orang meninggal karena kecelakaan ada saja gangguan, dari tangisan sampai ditampaki sesosok makhluk gaib. Alhamdulillahnya hari ini saya nggak ada apa-apa. Makasih ya Allah. Rasa syukur Tatang. Alhamdulillah tidak mengalami gangguan apapun ketika di perjalanan. Ngantuk. Kira-kira jam 1 siang Tatang merasa sangat mengantuk dan memutuskan untuk menepi di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur dan qodok sholat asar sekaligus. Selesai sholat, Tatang memilih tidur sebentar. Ambulan pun dia parkir di teras masjid. Tidur dulu bentar batin Tatang untuk selanjutnya menyandarkan badan ke lantai masjid. Tanpa disadari, mungkin karena kecapean, dia tertidur lelap. Di tengah-tengah tidurnya, Tatang bermimpi. Mas, tolong katakan pada keluarga supaya mengikhlaskan saya. Insya Allah surga saya sudah menanti, kata sesosok pria sambil tersenyum. Tatang yang kaget dengan mimpinya langsung terbangun. Astagfirullah. Tatang terbangun karena kaget dan menuju ke kamar mandi untuk membasuh muka. Ya Allah, ini tadi mimpi apa? Batin Tatang keheranan dan dia memilih kembali ke ambulan. Alamat rumah almarhum mana ya? Kebetulan saat membuka berkas almarhum Farel untuk memastikan alamat rumah duka, Tatang menemukan sesuatu. Duren sawit mana ya? Batin Tatang sambil mencari dokumen. Tatang pun melihat KTP almarhum yang menjadi satu tumpukan berkas. Loh, kok sama yang ada di mimpiku tadi? Tatang seketika memiliki firasat. Apa ini pesan almarhum yang disampaikan lewat aku? Tatang yang merasa hatinya tergerak kembali melanjutkan perjalanan untuk bisa segera sampai ke rumah duka. Ia bergegas mengendarai ambulan menuju Jakarta. Setibanya di lampu merah sekitar Purwakarta, kira-kira ba'da asar, Tatang didatangi seorang pria muda untuk memberikan 1 box nasi bungkus. Nasi box bakti sosial Bapak, kata pria muda sambil menyerahkan nasi box melalui jendela mobil. Makasih ya Mas, Tatang membalas. Saat melihat wajah pria muda yang memberikan nasi box, Tatang tiba-tiba tersirat. Loh, wajahnya kok hampir mirip foto di KTP almarhum Farel ya? Batin Tatang cukup kaget. Tatang pun melanjutkan kembali perjalanan diiringi zikir dalam hatinya. Kira-kira pukul 5 sore, Tatang sampai di depan rumah duka di daerah Duren Sawit. Ibu, bapak, dan kakak-kakak almarhum sudah menunggu di depan rumah. Saat jenazah dikeluarkan dari ambulan, seluruh keluarga menangis sejadi-jadinya. Peti jenazah dibawa oleh rombongan pelayat ke dalam rumah. Kakak almarhum yang bernama Vino mendatangi Tatang dengan mata yang sangat layu, nampak setelah menangis sejadi-jadinya. Mas, sebentar ya, rencana mau disolatkan dulu di rumah. Kira-kira 30 menit lagi langsung dimakamkan. Oh, baik Pak, tapi sebelumnya mohon maaf. Tatang pun menyampaikan amanah dari teman-teman almarhum. Ini titipan dari teman-teman SMA almarhum, buku yang sempat dipinjam milik almarhum, kata Tatang sambil menyerahkan pada Vino. Iya Mas, makasih ya, jawab singkat Vino yang di hatinya sedih tak karuan. Saat Vino hendak kembali menuju ke dalam ruangan untuk mensolatkan Farel, Tatang menghampirinya karena hatinya belum plong karena amanah belum semua disampaikan. Pak, gimana Mas? Tanya Vino. Boleh saya bicara dengan Bapak, Ibu, dan keluarga? Ada amanah dari seseorang yang harus saya sampaikan, tanya Tatang. Oh, nggih Mas, silakan, jawab Vino sambil mengarahkan Tatang ke dalam rumah. Tatang melihat bapak ibu almarhum menangis dan meratapi kepergian almarhum. Mereka bersandar memeluk peti almarhum. Saat hendak mendekat ke bapak ibu almarhum, Vino berjalan dengan menunduk pelan dan sopan. Bapak, Ibu, mohon maaf mengganggu sebentar, kata Tatang. Gimana Mas? Tanya bapak ibu almarhum. Saya tadi sebelum perjalanan dapat amanah dari teman almarhum.
info dari teman-teman almarhum, sebelum meninggal, almarhum sholat duha. Almarhum juga sering memberikan makanan ke karyawan bersih-bersih sekolah tiap pagi. Sebelum meninggal, almarhum juga menyadari banyak salah ke bapak, ibu, dan dia ingin meminta maaf ke bapak ibu karena sudah banyak salah, ujar Tatang. Mendengar hal tersebut, bapak ibu almarhum menangis sejadi-jadinya tak terbendung. Tatang yang tak sampai hati memilih untuk mundur sambil menunduk pelan-pelan. Maaf ya pak, saya nggak tahu sampai begini sedihnya, kata Tatang pada Vino. Gak apa-apa mas, amanah memang harus disampaikan, jawab singkat Vino. Setelah kejadian tadi, Tatang memilih kembali ke ambulan, duduk menunggu jenazah selesai disolatkan. Ketika almarhum selesai disolatkan, peti kembali dimasukkan ke dalam ambulan untuk selanjutnya dikebumikan. Tatang didampingi Mas Vino dalam ambulan menuju ke tempat pemakaman. Tatang yang merasa masih memiliki amanah dari mimpi didatangi almarhum menceritakan pada kakak almarhum, yaitu Vino. Pak, saya mau cerita. Boleh dipercaya atau tidak terserah jenengan, kata Tatang pada Vino. Iya mas, gimana? Tatang pun selanjutnya menceritakan mimpinya pada Vino. Tadi di tengah perjalanan, saya tidur sebentar di masjid. Tiba-tiba saya didatangi almarhum di mimpi. Almarhum minta keluarga mengikhlaskannya karena surga sudah menunggunya, cerita Tatang. Mendengar hal itu, Vino kembali meneteskan air mata sambil bercerita balik pada Tatang. Saya sudah punya firasat dari tadi malam mas. Saya juga mimpi Farel pamit salim pada saya, jawab Vino. Tatang kaget mendengar cerita Vino, tapi tak berani menanggapi apapun. Sampai mereka di tempat pemakaman, peti diturunkan lalu dibawa oleh warga menuju ke liang lahat. Tatang sungguh kaget, sangat banyak pelayat yang datang. Dari teman dan guru SD, SMP, sampai dengan guru-guru SMA di Semarang yang ikut menyusul dengan mobil sekolah. Saat jenazah dikeluarkan dari peti, lalu dimasukkan ke liang lahat, Tatang sungguh takjub. Alhamdulillah ya Allah, tidak membekas darah sedikit pun di peti, dan darah di kepala nampak kering tak berbekas. Tatang menunggu jenazah dimasukkan ke liang lahat sampai dengan prosesi selesai. Selesai pemakaman, Mas Vino mendatangi Tatang. Mas, makasih banyak ya, sambil memberikan amplop pada Tatang. Nggih pak, makasih, saya pamit pulang ya, pamit Tatang. Iya mas, hati-hati ya, balas Vino. Tatang pun kembali ke ambulan untuk segera mengendarai pulang ke Semarang. Saat keluar dari area pemakaman, tidak tahu kenapa hatinya tergerak memberikan sedikit rezeki ke tukang gali kubur dan pengurus kuburan. Tatang membuka jendela ambulan dan memberikan beberapa uang tadi ke pengurus kuburan. Pak, maaf, ada sedikit dari saya, kata Tatang sambil memberikan lewat jendela. Makasih pak, jawab pengurus kuburan. Setelah diberi uang, mereka bertanya pada Tatang. Masnya yang nganterin jenazah dari Semarang ya? Tanya para penggali kubur. Iya pak, bagaimana? Tanya Tatang. Para pengurus kuburan pun bercerita. Jenazah sangat ringan mas, waktu diangkat badannya juga bersih, tidak ada darah mas. Padahal meninggalnya karena kecelakaan kan? Iya pak, betul. Tatang yang mendengar hal itu ikut bersyukur. Alhamdulillah, memang benar almarhum orang baik, batin Tatang. Dan itulah kisah Tatang pada kali ini. Dia diperlihatkan dua kejadian sekaligus yang sangat bertolak belakang. Kejadian pertama tentang jenazah Pak Sarno yang meninggal dengan keadaan mengerikan. Dan yang kedua, jenazah Farel yang meninggal dengan keadaan yang sangat baik, mesti meninggal dengan cara kecelakaan. Sekembalinya dari Jakarta, dia sangat bersyukur mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupannya selanjutnya. Baiklah, sampai sini dulu cerita pengalaman Tatang ketika bekerja menjadi seorang supir ambulan. Ada beberapa kisah mistis yang ia alami, yang mungkin bisa kita ambil hikmah dan bisa kita jadikan pelajaran ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Kita lanjutkan pengalaman-pengalaman Tatang di episode selanjutnya. Jadi yang tertarik dengan kisah ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan.
Terima kasih juga yang sudah like dan share video ini. Sempatkan juga untuk menuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.